Anda tahu, salah satu yang terbaru di dalam Laravel 9 ini adalah root scope binding, di mana ini biasa digunakan untuk memastikan bahwa endpoint persis dengan apa data yang tampil. Ya, ketika misalnya saya menjelaskan seperti ini mungkin akan sangat tidak make sense, tapi ketika nanti kita sudah praktek pasti make sense. Ya, pertama, misalnya Anda mempunyai artikel yang itu mempunyai atribut user dan juga kategori yang harusnya mereka bersangkutan, ya kan? So Anda pasti buat misalnya, ya kan? Anda buat seperti ini. Anda ingin memasukkan di sini usernya, kategorinya, dan juga artikelnya, ya kan? Nah, inginnya ketika sudah seperti ini, Anda ingin bahwa artikel yang muncul itu sesuai dengan user dan juga kategorinya. Artinya jika mereka tidak bersangkutan, mereka tidak akan tampil. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika Anda tidak menggunakan key di sini atau conditional di query-nya, maka ini akan muncul terus. Misalnya usernya 2, tidak mempunyai artikel 1, tapi Anda buat di sini 2, tapi dia akan tetap muncul. Disinilah mengapa scope binding ini dibutuhkan, ya. Oleh karena itu sebelum kita melanjut lebih jauh, coba kita persiapkan apa yang kita butuhkan. Seperti misalnya database kita belum punya. Coba kita buat di sini dulu database baru, create database dengan nama L9. Anda ingin buat dimanapun terserah, yang penting Anda bisa buat database, ya. Kemudian kita akan buat satu model yang namanya artikel. Kita butuh migration, controller, dan juga factory. Maka kita enter. Ketika sudah, saya akan langsung pergi ke articles migration-nya. Satu yang Anda ketahui di sini, migration ini tidak mempunyai kelas lagi. Dia sudah menggunakan anonymous class namanya, ya. So di sini langsung aja kita buat for n ID untuk user. Oh iya, by the way, di sini Anda langsung bisa buat for n ID for yang itu langsung menerima apa modelnya. Contohnya seperti user class, itu adalah model user kita. Kira-kira seperti itu. Anda bisa lakukan seperti itu. Dan jangan lupa masukkan di atas boleh, di sini juga boleh, ya. Kemudian karena ini adalah artikel, kita bisa buat di sini title. Seperti itu saja sudah cukup karena ini adalah contoh. Coba dulu kita pergi ke terminal. Saya akan migrate di sini. Atau PHP artisan migrate itu sama saja. Harusnya sekarang jika misalnya kita cek di database, dia sudah masuk, ya. L9 ini dia. Alright, ini dia sudah masuk. Cuman datanya masih kosong, yang itu akan kita isi menggunakan factory yang kita punya, ya. Coba dulu Anda pergi ke database, di sini ada factory, di sini ada artikel factory. Langsung aja kita buat di sini untuk user ID-nya, kita akan masukkan di sini model user, ya. Anda enter langsung akan masuk di sini model usernya, ya. Kita buat sini factory. Kemudian di sini untuk title-nya, ya, Anda bisa buat di sini this Faker sentence. Jadi ketika misalnya Anda ingin memastikan bahwa dia ke capitalize, Anda bisa buat str seperti yang sudah kita pelajari seperti ini. Alright, jika sudah, sekarang kita bisa pergi ke database seeder, yang mana by default Anda tahu dia akan ada di sini boilerplate untuk user, namun kita tidak butuh user, kita butuh artikel. Kita buat 10, artinya nanti dia akan membuat artikel 10 dengan masing-masing user yang berbeda, ya. Aturannya, ya, kalau user 1 pasti punya artikel 1, user 2 punya artikel 2, dan seterusnya. Saya akan buat di sini PHP artisan migrate fresh seed. Jika sudah, kita cek lagi, maka persis seperti yang saya bilang, user 1 punya 1, user 2 punya 2, user 3 punya 3. Jika misalnya kita lihat usernya juga ada 10. Dikarenakan pada factory tadi, ya, pada factory artikel kita buat di sini user factory. Jadi dia otomatis buat user tersebut. Oke. Lanjut, kita pergi dulu ke web.php dan saya akan buat dulu di sini satu root untuk pergi ke artikel yang itu kita ingin user dan juga bukan post tapi artikel untuk endpointnya. Dan di sini kita buat artikel controller dan kita enter, dia akan langsung masuk di sini. Karena kita sudah membuatnya waktu kita membuat modelnya tadi. Sini kita buat show. Saya akan pergi dulu ke artikel controller. Kita akan buat di sini method show karena kita menggunakan model binding user dan juga artikel tadi, ya kan? Kita bisa masukkan seperti ini. User import dari model user dan artikel juga kita import dari model artikel. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan return di sini isi dari artikel tersebut. Oke, coba kita load di sini dulu usernya. Ya. Maksudnya kalau kita load di sini usernya, otomatis dia pasti meminta relasi ini. Harusnya jika misalnya kita refresh sekarang di browser, ini pasti error. Ya, yang terjadi adalah tidak ditemukan relasi. Katanya seperti itu. Ya. Kalau undefined relationship user dari artikel ke user, kayak seperti itulah, makanya itu error. Jadi untuk simpelnya kita buat seperti ini saja sudah cukup. Refresh, maka muncul di sini. Nah, Anda perhatikan di sini user ID-nya 2, sementara yang di sini adalah 1. Harusnya yang terjadi adalah not found.
Kita buat di sini 1, oke lah, ya muncul ya kan, karena memang di sini untuk user ID 1 punya artikel 1, tapi dia tidak punya artikel 3, dia tidak punya artikel 4 yang harusnya dia akan not found. Mintanya seperti itu, tapi apalah daya dia muncul. Optionnya pertama Anda bisa hilangkan ini. Ya kan? Terus Anda akan melakukan query sendiri di sini. Artikel query, ya kan? Where user ID equals to user, ya. Where ID equals to article. Dan Anda buat di sini first, dan jangan lupa Anda buat di sini or fail biar supaya langsung dia ke 404 ketika misalnya tidak ketemu. Kita refresh di browser, maka dia akan langsung pergi ke 404. Yang mana ini benar-benar masuk akal. Kenapa seperti itu saya bilang? Karena pada dasarnya jika artikel user ID-nya tidak sama dengan apa yang terjadi di sini, maka itu tidak akan muncul atau dia akan pergi ke 404. Tapi cara ini sangat repot sekali. Bagaimana jika kita stick menggunakan yang namanya model binding seperti yang tadi? Seperti ini. Oke, itu bisa dilakukan dengan cara menambahi 1 di sini function dengan nama scope bindings. Alright, kita sekarang refresh di browser. Anda akan melihat perbedaan di sini. Bukannya 404, melainkan dia bertanya, mana nih function artikel di dalam model user? Kira-kira seperti itu yang dibilangnya. Cuman Anda mungkin bingung jika misalnya tidak tahu. Nah, kenapa di sini di-errorkannya artikel? Mungkin behind the scenes dia buat seperti ini, user articles. Fine, ya kira-kira seperti itulah dibuatnya. Mungkin kita nggak tahu behind the scene-nya seperti apa, tapi yang jelasnya ketika misalnya dia errornya seperti itu, dia mengharapkan relasi dari antara keduanya di dalam modelnya. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, kita bisa buat di user.php ini atau di modelnya articles, dan kita akan langsung return di sini this has many pastinya, karena setiap user pasti bisa punya banyak artikel. Seperti itu. Sekarang kita refresh, barulah muncul 404-nya. Kemudian ketika misalnya kita buat 2, maka dia tidak akan berhasil. Tapi ketika misalnya kita buat 1, maka dia akan berhasil. Oke, mungkin tadi Anda penasaran ya kenapa load itu tidak bisa. Coba dulu kita pergi ke model ini dan kita buat di sini untuk user return this belongs to user, karena tadi one to many relationship ini ya. Makanya has many impersnya adalah belongs to. Sekarang kita pergi ke artikel controller kembali. Di sini kita akan load usernya. Refresh, maka di sini muncul usernya yang ini. Bayangkan ketika misalnya web.php, kita hilangkan dulu scope binding ini dan refresh di browser, kita buat di sini 2. Ya, memang muncul di sini, tapi lucu aja ketika Anda lihat ya, URL-nya 1 tapi yang muncul di sini adalah 2, which is itu sangat tidak luar biasa sekali. Makanya ini sangat membantu ketika misalnya Anda mempunyai data yang sangat sensitif sekali. Kira-kira seperti itulah. Ya, jadi Anda tidak perlu lagi memikirkan query-nya seperti yang kita lakukan tadi, hanya perlu seperti ini saja sudah bisa. Ya, dengan menggunakan yang namanya scope binding. Thanks to scope binding, karena ini sangat luar biasa sekali.